Hai, selamat datang. Di video kali ini akan membahas tentang sistem persamaan linier dengan matriks koefisien yang umum. Nah, sebelumnya tayangan video kali ini akan membahas tentang tayangan dari video sebelumnya, yaitu tentang mencari penyelesaian keempat sistem persamaan linier berikut, yaitu ada 4, gitu ya. Ada 4 sistem persamaan linier. Nah, kalau teman-teman amati, maka keempat sistem persamaan linier ini sebetulnya koefisien-koefisiennya ini sama, gitu ya. Hanya yang membedakan adalah konstantanya saja. Nah, kalau sama berarti kita bisa tuliskan seperti ini ya teman-teman. Di sini ada A kalikan X, atau di sini ada matriks koefisien dikalikan matriks variabel. Karena tadi keempat soalnya adalah sama, maka kita bisa tuliskan di sini sama. Kemudian yang berbeda adalah matriks konstantanya, yaitu ada B1, B2 sampai Bn. Nah, kalau kasus tantangan kita di sini berarti nanti N-nya adalah 4. Ada 4 persamaan matriks. Nah, kemudian ketika kita untuk mencari penyelesaian sistem persamaan linier dengan inverse matriks, berarti kita lakukan, yaitu karena matriks koefisiennya sama, berarti kita hanya mencari inverse dari matriks A hanya sekali gitu ya. Namun yang perlu dilakukan berkali-kali adalah perkalian matriks antara A inverse dengan matriks konstantanya, yaitu bisa dikalikan B1, B2, B3 sampai B4. Nah, ini kalau menggunakan inverse matrix atau matrix inverse. Nah, kemudian penyelesaian SPL dengan eliminasi Gauss atau eliminasi Gauss-Jordan, maka teman-teman yang biasa dilakukan adalah menyandingkan atau dengan mengoperasikan baris elementer antara matriks A dengan matriks B1-nya gitu ya, atau kita ingat istilahnya adalah membuat augmented matriksnya sehingga dilakukan eliminasi Gauss atau eliminasi Gauss-Jordan. Nah, ini dilakukan selama 4 kali teman-teman, akan kemeng gitu ya. Nah, cara lainnya adalah membuat augmented matrix yang berbeda. Karena A-nya tadi atau matriks koefisiennya sama, berarti kita bisa membuat gabungan dari keempat soal. Yaitu dengan cara kita akan membuat augmented matriksnya yang berisi 3 kolom. Yang pertama itu adalah komponen dari matriks A-nya, kemudian dipisahkan dengan tanda garis. Berikutnya adalah kolom keempat, elemen konstantanya dari persamaan 1, soal pertama, soal kedua, soal ketiga, sampai nanti soal keempat. Nah, masing-masing dipisahkan dengan tanda garis seperti ini. Nah, cara lengkapnya akan kita simak, namun sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe. Ya, kita langsung aja mengerjakan soal tantangan. Di sini ada 4 gitu ya. Nah, tadi yang berbeda adalah bagian konstanta-konstantanya. Di sini saya sengaja buat konstanta pada soal pertama itu nanti warnanya biru, ini soal kedua merah, ketiga ungu, dan keempat hijau. Nah, nanti kita akan membuat augmented matriksnya gabungan dari soal-soal 4 tadi gitu ya. Nah, ini yang saya maksud dengan augmented matrix gabungannya. Jadi di sini nanti adalah komponen dari matriks A-nya, di sini komponen dari matriks B1, B2, B3, dan B4. Nah, kemudian langkah yang berikutnya yaitu mencari penyelesaian sistem persamaan linier dengan eliminasi Gauss atau eliminasi Gauss-Jordan, gitu ya. Nah, disarankan kalau soal seperti ini, maka teman-teman menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Kenapa? Karena kita dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, itu sekali lihat hasil matriks OB terakhirnya, itu kita bisa langsung lihat, oh ini hasilnya sekian, gitu. Nah, namun ketika kita menggunakan eliminasi Gauss, maka kita harus melakukan substitusi balik. Nah, itu juga nanti akan substitusi balik sebanyak 4 kali, kalau tadi soalnya ada 4. Nah, jadi lebih baik atau disarankan menggunakan eliminasi Gauss untuk soal-soal yang matriks koefisiennya sama. Nah, berikut untuk eliminasi Gauss-nya, yang pertama yang dilakukan, kalau untuk saya, menukarkan baris pertama dengan baris yang kedua, sama seperti yang biasanya. Baris pertama itu satu baris penuh di sini. Jadi bukan hanya 2, 3, 4 saja, namun sampai elemennya 2, 3, 4, 2, 0, min 7, dan min 9. Ini baris pertama sepanjang ini nanti akan kita posisikan atau kita tukarkan di baris ketiga matriks yang setelahnya ini. Baris yang ketiga di sini akan kita buat jadi baris yang pertama. Nah, setelah di sini karena saya buatnya satu utamanya di sini, maka langkah berikutnya adalah mengenalkan 3 dan 2. Operasinya berarti min 3 baris pertama, yang saya pakai adalah baris pertama, ditambah baris kedua. Baris keduanya nanti yang berubah. Kemudian untuk mengenalkan 2 di sini, berarti operasinya min 2 baris pertama ditambah baris ketiga. Baris ketiganya berarti yang berubah. Begitu teman-teman, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian
matriks ini saya tulis kembali di sini. Nah, setelah itu saya mau buat leading one yang di bagian sini, berarti dengan mengalihkan baris kedua dengan negatif 1, hasilnya seperti ini. Setelah itu membuat leading one di sini sudah jadi leading one. Kemudian ini mengenolkan di bagian min 1 dengan operasinya B2 ditambah B3, berarti B3 yang berubah, begitu ya, jangan sampai kebalik. Nah, kemudian hasilnya seperti ini. Nah, karena sini sudah ada leading one, berarti langkah selanjutnya kita mau membuat 0 di elemen 2 ini pada baris yang pertama kolom kedua dengan operasinya min 2 baris kedua ditambah baris pertama. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita langkah yang terakhir adalah membuat 0, min 3 dan 3. Berarti notasinya adalah 3 kali baris ketiga ditambah baris pertama. Kemudian untuk mengenalkan 3 di sini berarti min 3 baris ketiga ditambah baris yang kedua. Hasilnya seperti ini. Nah, selesai sudah untuk eliminasi Gauss-Jordan kita. Di sini sudah dalam bentuk matriks atau dalam bentuk eselon baris reduksi, atau dengan kata lain di sini gelalahnya matriks identitas begitu ya. Nah, dari sini langkah berikutnya, langkah terakhir, langkah ketiga yaitu menyusun penyelesaian SPL. Jadi karena tadi kita sudah punya variabelnya X, Y, Z begitu, berarti untuk soal pertama kita lihat di bagian sini. Nah, kalau teman-teman tadi lupa, ini saya tuliskan kembali. Ini bukan sama dengan A, ini sama dengan B1, B2, B3, B4, bukan gitu ya. Namun ini tadi untuk posisi peletaan pertamanya seperti ini. Dengan artian berarti untuk hasil yang di bagian sini, min 302 ini adalah hasil di mana soal pertama. Berarti bacanya gimana? Karena tadi variabelnya X, Y, dan Z, berarti di sini X-nya sama dengan min 3, Y-nya sama dengan 0, Z-nya sama dengan 2. Ini untuk soal yang pertama. Nah, kemudian soal yang kedua, berarti lihat bagian matriks yang tadi letaknya untuk sebagai matriks B2. Ini hasilnya untuk X, Y, Z-nya pada soal kedua. Berarti nilai X-nya min 1, nilai Y-nya min 2, nilai Z-nya adalah 2. Nah, kita tuliskan di sini. Berikutnya ini untuk soal yang ketiga, dan ini untuk soal yang keempat. Nah, begitu teman-teman hasilnya. Mudah kan ya langkah-langkahnya gitu ya. Nah, untuk soal berikutnya, gimana kalau bentuk umumnya soal seperti ini? Dengan artian bahwa kita nanti ada diberikan sebuah sistem persamaan linier begitu, dengan konstantanya umum gitu ya, B1, B2, B3, berarti sembarang nilai. Dan kita disuruh mencari nilai B1, B2, B3-nya agar sistem persamaan linier ini konsisten, agar mempunyai solusi. Nah, solusinya tepat satu atau banyak, nah kita nggak tahu. Nah, nanti melakukan analisisnya. Penasaran? Jangan lupa tonton video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.